Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saya dapat pesan dari takmir kalau malam ini fokus kepada masalah kurban. Tentang kurban itu ada 4 buku saku yang sudah saya buat, karena itu yang ramai berkembang di masyarakat. Coba kira-kira dari Bapak Ibu tentang kurban ini apa yang ingin dibicarakan? Monggo. Misalnya, jadi harga sapi itu katakanlah kalau dihitung misalnya sampai 30 juta, katakanlah begitu. Itu kan kalau 7 orang itu dirasa berat, maka di sana itu diambil lebih dari 7 orang, tapi masing-masing dari orang ini ukuran per orangnya kambing yang pantas untuk dikorbankan, digabungkan menjadi sapi. Dalam hal ini karena masyarakat ini tetap berpaku kepada hadis tentang haji, yaitu kaitannya dengan 7 orang ini mohon pencerahannya sehingga masyarakat ini akan bisa mengambil langkah atau setidaknya ada khiyar, jadi ada pilihan-pilihan untuk bisa dijadikan sebagai pegangan. Untuk mempertajam diskusi, kita harus paham dulu macam-macam kurban. Saya klasifikasikan dari sekian banyak hadis itu, kurban itu ada 4 jenis. Ada kurban hadiyu, ada kurban dam, ada kurban udhiyah, dan yang keempat ada kurban akikoh. Nah, semua itu adalah kurban. Definisi kurban dari korba, kurbun itu dekat. Ditambah alif dan nun menjadi kurban, sighot mubalaghah, pendekatan diri yang sedekat-dekatnya. Pengertian istilah adalah pendekatan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dengan media menyembelih ternak kurban. Jadi medianya itu menyembelih ternak kurban. Sebab nanti ada orang yang ingin taqarrub kepada Allah, medianya zikir ada. Ada juga yang ingin taqarrub kepada Allah, medianya puasa. Ada yang ingin taqarrub kepada Allah, medianya sedekah. Lain-lain. Tapi kalau medianya menyembelih ternak kurban, itu sudah ditentukan jenisnya, yakni unta dan sejenisnya. Ada namanya jazur, ada namanya ibil, ada namanya budn, ada namanya jazur, ada namanya jamal, macam-macam jenis unta. Atau sapi dan sejenisnya. Mungkin masuk kuda, masuk juga kerbau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kambing dan sejenisnya. Ada kibas, ada kacangan, ada keledai,
saya tidak tahu bigol itu masuk kuda atau masuk keledai. Karena bigol itu peranakan betinanya dari keledai, pejantannya dari kuda. Jadi wujudnya itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah, setelah tahu, sekarang kurban itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, sukses ibadah haji. Wujud syukurannya menyembelih kurban, namanya hadiyu. Kenapa ini kita jelaskan? Karena nanti sisi hukumnya beda, sisi distribusinya beda, mukallafnya beda, tempat penyembelihannya beda. Sehingga kita nanti ketika membaca suatu hadis, kita harus tahu porsi hadis ini ada di hadiyu, atau ada di dam, atau ada di udhiyah, atau ada di akikah. Nah, yang kedua, kurban dam. Kurban dam itu apa? Kurban dampak pelanggaran manasik haji. 3, ini yang ditanyakan, udhiyah, yakni penyembelihan kurban terkait perayaan hari raya Idul Adha. Lain, nanti konsekuensi hukumnya lain, distribusinya lain, segalanya akan lain. Sedang yang keempat sudah dimaklumi adalah kurban akikah. Nah, saya ingin mengkerucut sekarang ke udhiyah. Bedanya apa antara hadiyu dam dengan udhiyah dari sisi mukallafnya? Mukallaf yang terbeban untuk hadiyu atau dam individu. Jadi kurban terkait haji itu mukallafnya individu. Tapi kalau kurban terkait udhiyah, mukallafnya keluarga atau kolektif. Itu yang sering tidak dipahami oleh banyak orang. Coba Bapak Ibu tolong dihitung berapa hadiyu saya kalau terkait hajian saya sekeluarga, dan berapa udhiyah saya terkait sekeluarga. Jadi saya sekeluarga besar hajian bersama-sama. Tolong dihitung berapa jumlah hadiyu saya. Pertama, saya sendiri sebagai suami. Hadiyunya berapa? 1 ekor. Kebetulan saya membawa keempat istri saya. Sehingga berapa jumlah hadiyunya? 5. Saya sama 4 istri saya, 5. Lah, istri yang pertama alhamdulillah dikaruniai 2 anak. Keduanya saya ajak pergi haji. Berapa jumlah hadiyunya? 7. Untuk istri yang kedua sampai sekarang belum dikaruniai anak. Berapa jumlah hadiyu saya? 7. Untuk istri yang ketiga sudah dikaruniai anak 3 orang. Kalau gitu berapa jumlah hadiyu saya? 10. Dan untuk istri yang keempat, alhamdulillah dikaruniai anak 14. Kalau gitu berapa jumlah hadiyu saya? 24. Kalau tidak terkait dengan haji, terkait dengan udhiyah, berapa udhiyah saya? 1 ekor gitu loh. Atas nama keluarga. Karena semua cucu saya masih serumah, belum ada yang kawin. Sehingga semuanya jadi keluarga saya. Kecuali kalau sudah kawin, dia nanti punya keluarga sendiri. Misalnya begitu. Ini misal, Bu.
nggak beneran gitu. Misalnya, kalau yang namanya terkait haji, karena individu setiap 7 orang boleh keroyokan seekor sapi atau seekor apa? Unta. Maka semua hadis tentang kurban an ibili an sab'atin fil bakori an sab'atin selalu berkonotasi terkait dengan apa? Hajian. Berbeda dengan udhiyah. Kalau udhiyah ala kulli ahli baitin udhiyah. Jadi bebannya itu keluarga. Sehingga muncullah ketika Rasul menyembelih udhiyah, ini adalah untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Nah, keluarganya Muhammad ada berapa? Ya banyak. Istrinya saja sudah 11. Lah anaknya berapa? Kalau anak laki-laki wafat masih kecil, yang Qasim lah wafat masih dalam kondisi kecil. Ibrahim lah wafat masih kondisi kecil. Tapi yang perempuan ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Ummi Kulsum, itu semua keluarga Nabi, belum cucunya, termasuk Hasan dan Husain. Jadi itu bedanya antara kurban terkait haji dan kurban terkait hari raya Udhiyah. Nah sekarang problem akademiknya memahami keluarga itu sendiri. Monggo, yang memahami keluarga itu ya tidak lebih dari bapak, ibu, anak, cucu, ya silakan. Dikembangkan sekarang. Keluarga besar, jamaah, masjid, Al-Falah. Saya saksikan yang hadir sini lebih dari 4.000 jamaah. Masya Allah. Masuk dalam YouTube ini ya. Masya Allah. Nah setiap jiwa ini nyumbang cepek. Ini gopek. Ini seceng. Ini goceng. Ini cepek. Tidak apa-apa. Terkumpul 120 juta. Alhamdulillah bisa beli seekor sapi gede. Namanya sapi limusin. Sapi raksasa. Tahun kemarin 1 ton 200 kilo. Siapa tahu tahun ini menjadi 1,5 ton. Diperkirakan harganya 120 juta. Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Nah kalau dibebankan 7 orang, sampai hitung 120 juta di poro pitu, ketemu piro? Hancur. Itulah permasalahannya. Jadi dalil-dalil itu harus bisa didudukkan secara proporsional. Sungguh kalau ada di antara kita, saya tidak setuju. Konsep keluarga bukan begitu, silakan. Tapi tolong hargai pendapat orang lain. Toh kalau orang sudah ijtihad dan masih keliru, tetap mendapatkan 1 pahala. Kalau benar, malah dapat 2 pahala. Indah kalau kita siap menerima yang namanya masalah-masalah yang khilafiyah. Mohon maaf, memang masyarakat kita ini belum siap untuk beda pendapat. Yang sudah siap beda pendapatan. Itu yang sudah siap. Apalagi sudah belum siap beda pendapat, terkena penyakit fanatisme kepada kiainya, fanatisme kepada gurunya,
fanatisme kepada madhabnya, golongannya. Wassalam. Itu ceritanya. Terjawab kira-kira pertanyaannya? Terjawab. Adalah yang lebih menarik. Saya diundang masyarakat Porong. Mereka mengatakan, Ustadz, terkumpul kami 9 ekor kambing. Boleh enggak 9 ekor kambing itu kami jual semuanya, kami rupakan seekor sapi? Saya tanya dulu, kenapa? Nyembelih 9 ekor kambing itu ribet, Ustaz. Tidak sesimpel menyembelih seekor sapi. Kalau itu alasannya, jangan. Kurban itu makin ribet, makin bagus. Makin melibatkan orang banyak, itu makin bagus. Ada kebersamaan. Tapi Ustaz, 9 ekor kambing itu dagingnya dibanding seekor sapi jauh lebih banyak seekor sapi. Kambing katakanlah 13 kilo kali 9 ketemu berapa? Kan tidak ada 120. Lah seekor sapi bisa 200 bahkan 300 kilo. Hasil survei Ustaz, yang dikasih kambing banyak yang tidak mau. Kalau sapi rebutan Ustaz. Dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Kalau begitu, jual aja semua kambing, merupakan seekor sapi. Jadi begitu Pak. Kalau kita sudah yakin boleh patungan, kenapa tidak boleh dilakukan seperti itu? Anggap warga yang namanya Porong, patungan untuk membeli seekor sapi. Tidak ada masalah. Memang ada satu yang ngotot, Ustadz, saya tidak rela kalau dijual, saya tetap ingin kambing. Ya monggo. Nanti yang dijual 8 saja, yang satu jadi seekor kambing. Itu saja masih bisa membeli sapi. Kenapa Bu? Kok nggak mau dijual? Itu kendaraan saya Ustadz. Gitu. Nanti kalau rupa sapi, gak kuat, gak wong songo gitu. Oh no, mana pemikiran ini. Di Mojosari lebih lucu lagi. Pak Yai, kula pengin kurban. Alhamdulillah, kurban nopo sampean? Kambing. Sing apik yo. Nggih Pak Yai, apik. Pertanyaannya, boleh Pak Yai saya minta kepalanya? Ojo. Kenapa Pak Yai? Itu kendaraanmu besok. Nek kepala kon jaluk lah gak melaku. Pemikiran lagi. Oh. Nah kalau minta kakinya Pak I, ojo. Ngapa Pak I? Kendaraanmu dingklang. Wassalam. Terus jaluk apaan nih sampean? Dagingnya, ojo. Kendaraanmu lah kadue daging. Masya Allah, kenapa ada pikiran seperti itu? Ustaz, kalau patungan nanti bagi-bagi pahalanya gimana? Kok sampean yang ribut? Allah enggak bingung kok. Yang sedikit ikhlas, pahalanya banyak. Yang nyumbang banyak, ikhlas, tambah banyak. Yang nyumbang banyak, enggak ikhlas, enggak dapat apa-apa. Allah Maha tahu. Jadi kenapa kita sampai berpikir seperti itu? Gitu. Kalau prinsipnya boleh, fastabiqul khairat, enak gitu. Ada lagi mungkin? Tanya, monggo silakan. Matur nuwun. Lebih abdul mana Pak? Kurban sapi dengan kambing. Karena kalau saya melihat di hadis itu Rasulullah mencontohkan itu bukan sapi, tapi kambing. Namung niku mawon. Itu mawon. Nggih, terima kasih.
Iya. Karena saya tidak pernah dapat Rasulullah ngomong yang afdal begini, mendingan saya nggak jawab. Yang pakai sapi afdal, yang pakai kambing afdal, yang nggak afdal. Jadi kaidah Qur'annya itu bahimatul an'am. Dini Rasul nyembelih apa entah sapi, entah kambing, itu bukan urusan, Pak. Kemarin karena musim pandemi, uang yang terkumpul itu tidak mampu untuk beli sapi. Dan tidak mampu juga beli kambing, tapi hanya kambingnya 2 dengan peserta didik sebanyak 335. Lah, saya mikirnya untuk berapa kilo atau kan nggak mampu, Ustaz. Maka solusinya bentuk kurbannya membeli daging. Nah, ini yang sudah di sekolah-sekolah sudah berjalan. Nah, saya ingin apakah boleh kurban tapi beli daging di pasar? Ini yang terjadi dan sudah berjalan di beberapa sekolah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Terkumpul berapa tadi, Pak? Sekitar uang 10 juta. 10 juta kan bisa beli kambing, Pak. Lah muridnya 335, Ustaz. Ya tetap beli kambing, Pak, disembelih, uangnya sing wakeh. Kok setiap anak sak jimpit kuahe sing akeh. Itu solusinya, Pak. Kalau dibelikan kambing itu bukan kurban namanya. Jadi kurban itu definisinya nyembelih. Anak 10 juta oleh telu, Pak. Oleh telu, muridnya 200, kuahe sak wake-ake. Nanti siapa tahu nggak dapat dagingnya, dapat kuahnya. Kan ada bau-baunya. Jadi begitu. Sekali lagi definisi kurban itu harus menyembelih bahimatul an'am. Itu baru namanya kurban. Jadi kalau 10 juta banyak, Pak. Mungkin 10 juta belum bisa beli sapi, wajar. Tapi saat itu kira sudah bisa beli 3 ekor kambing. 3 ekor kalau untuk 250 cukup, Pak. Cukup. Jadi model swar-swir. Yang penting kuai sing wake, gitu solusinya begitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kurban, kebiasaan di sini itu secara nabung 200, 100. Lah setelah harinya itu kurang, untuk kurang 200 atau kurang 500. Lah sisanya itu hutang. Hutangnya itu boleh atau tidak? Itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab seperti ini sebenarnya yang lebih arif itu adalah yang bertanya, Pak. Artinya gini, Pak, saya ingin ibadah apapun tapi pakai utang, misalnya gitu. Pingin haji tapi pakai utang, pingin umroh tapi pakai utang, misalnya gitu, Pak. Kalau dia sudah memprediksi, walaupun saya utang, saya pergi haji, saya jamin bisa nyicil, kenapa tidak? Monggo. Itu cara Allah, misalnya haji arisan, misalnya gitu loh. Cara Allah bagaimana kita bisa menikmati pergi haji. Tapi kalau sampean merasa, waduh, aku kok ngoyo ya, demi ibadat aku harus utang, belum tentu aku bisa nyaur. Jangan memaksakan diri. Lebih baik jangan memaksakan beribadat,
sementara harus menanggung resiko. Itu caranya, Pak. Jadi boleh atau tidak bergantung kepada inisiatif sendiri. Ustadz, walaupun saya pinjam, saya jamin dengan potongan gaji saya masih cukup, Ustadz. Permasalahannya saya harus pinjam ini karena saya betul-betul ingin menikmati ibadah. Monggo, silakan. Boleh kita berkorban, tapi tolong jangan menjadi korban. Ada lagi mungkin? Gimana Ustadz? Korbannya banyak, madrasahnya kedodoran. Gimana kalau misalnya dana enggak untuk korban, tetapi untuk madrasah? Saya balas bertanya dulu kepada Bapak. Korban yang Bapak masukkan tan udhiyah ya? Iya. Menurut sampean hukumnya wajib atau sunnah? Abu Hurairah mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau ada man itu kira-kira individu atau kolektif? Man itu individu atau kolektif? Individu. Padahal udhiyah apa? Kolektif. Problem. Punya saat kemampuan tidak menyembelih kurban, kok resikonya jangan dekat-dekat dengan tempat sholat? Nah, apa korelasinya? Kaya raya, tidak mau nyembelih kurban, datang sholat. Syarat sholat, rukun sholat dipenuhi, sah atau tidak? Sah. Apa korelasinya? Tidak ada korelasinya. Dua hal yang tidak ada korelasinya bukan wahyu. Kecuali ada korelasinya, kesempurnaan sholat bergantung kesempurnaan wudhu. Wudhu ini jadi syarat apa? Sholat. Orang kaya tidak kurban dengan sholat, apa kaitannya? Tidak ada. Itulah sebabnya ulama hadis menilai hadis ini janggal. Teliti punya teliti, ternyata yang rojih bukan marfu tetapi mauquf. Berarti itu murni ungkapan Abu Hurairah, bukan sabdanya Rasul. Itu ancaman kiai melarat, ndelok wong sugih kok enggak kurban. Kenapa enggak pakai firman Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar kata kerja perintah. Wanhar sembelihlah kurban. Asal dari perintah hukumnya wajib. Kenapa enggak pakai ayat ini saja? Kalau pakai ayat ini, fasolinya juga hukumnya apa? Wajib. Padahal sholat apa ini? Idul Adha. Kok aneh? Sholat fasolinya sunnah, wanharnya jadi wajib. Ini malah senjata makan tuan. Kalau fasolinya sunnah, wanharnya mestinya sunnah. Pamungkasnya hadis istrinya Rasulullah, Ummu Salamah. Apa hadisnya Ummu Salamah? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Dulu belum ada kalender. Kalau kalian menyaksikan hilalnya Dzulhijjah, kalau ada kalender, kalau kalian yakin masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban. Kalau ingin itu wajib atau sunnah? Sunnah. Itu pamungkasnya. Kalau sunnah, sekarang punya problem. Sekolahan ini lebih penting daripada kurban. Monggo.
masyarakat diguyupi untuk bangun sekolahan daripada diguyupi menyembelih kurban. Sekolah sampean butuh temenan ta? Nemen golek liyane gak iso ta gitu. Aja ganggu kurban gitu. Ngembos ya sampean. Jadi begitu. Saya yakin masih banyak jalan untuk kita ini mendapatkan dana demi kepentingan pendidikan. Jadi yang ingin kurban, ayo diguyupi kurban. Yang ingin memajukan madrasah, ayo diguyupi untuk memajukan madrasah. Enak gitu, Pak. Nanti kalau saya jawab, lebih baik sekarang sekolahan, lah gak kurban nanti, Pak. Nanti gara-gara sampean lagi. Kira-kira begitu. Kecuali kalau sudah tidak ada jalan lagi, ayo konco-konco timbangane sunah. Mari yang wajib kita dulukan. Wajib menurut sopok. Wajib menurut sampean. Kira-kira begitu pola pikir yang harus dibangun. Ada lagi mungkin? Monggo. Ceritanya seperti lamunan aja Pak. Jadi kalau saya jadi panitia, bukan ketua, pokoknya ngurusi kurban. Hampir si Putat ini, terutama yang Muhammadiyah itu menentukan harga. Jadi kalau korban itu 3,5 juta satu orang. Kemudian ada warga yang tidak mampu sekian, dia membeli kambing sendiri senilai mungkin 2 juta, atau dia punya kambing peliharaan yang menurut dia sudah cukup untuk kurban. Pertanyaannya begini, panitia itu, kabeh 3,5 juta, awak murun 2 juta. Jadi orang yang berkorban ini dilokno, padahal pangeran gak ngilokno ya. Kemudian yang kedua, nek semua sudah urunan sapi, ada yang kambing 1, bagine lho ibu, sepertiga kon kambing mek 4 kilo, kon njaluk piro? Sapi oleh 10 kilo. Berarti awakmu iki niate apa? Tolek bati. Iki panitia lho Pak ngomong ini. Iya. Ya sing ngomongi termasuk. Nggih. Maksudku aku gak, tapi ya sing mburi-mburi lho. Ya mburi-mburi. Iwune ngono dadi wong e. Gusti Allah kok gak iwu. Gak biyen, saiki gak. Ya karena pimpinan ini kupingnya akeh Bu ono kono ya. Terus itu Pak ya 3,5 nono kok wedhus, kadang itu di arek-arek nuwun sewu. Dicengke wingi ini. Ha iya wedhus sakmene lho. Ge kurban. Sapa sih iki Mang? Sapa sing kurban Mang? Wis kon balik balekno. Ya ini yang saya maksudkan. Ya mungkin ini bisa pertanyaan, bisa sekaligus nyeneni umat lho Pak ya. Iya. Terus kaitannya dengan pembagian tadi lah. Ya. Lah nek kon rusak mene kabel sakmene nek ono sing wedhus dhewekno dhewekno kek ono 2 kilo. Wis kakehan 2 kilo iku sepertigae mek piro ya. Nah, itu tunggale. Itu tunggale, Pak. Berarti kan burung beleno awakmu tok iki. Gak ole apa-apa iki. Ngono sik njaluk ndas, njaluk sikil. Ya. Ini Pak yang tadi masyarakat, jadi ya, peristiwa ini terjadi. Sehingga hampir di Putat tidak ada yang kambing. Sehingga yang tidak berani, yang tidak punya uang 3,5 juta tidak kurban. Iki kira dosane dipek sapa, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Saya jadi teringat laporan kepala sekolah SMA Negeri 1. Anak-anak itu ada yang urunan ini dari ibu saya, urun untuk kurban 10.000, tapi ibu saya minta daging sapi. Kapan ya kita ibadat itu? Ya Allah, mampu saya gini, bismillah. Kapan ya umat ini menghargai setiap orang yang ingin beribadah? Lah mampunya gitu ya monggo. Mampunya gitu alhamdulillah. Ngono lho rek, kok diwalik. Piro-piro ono jamaah sing gelem kurban walaupun senilai 2 juta.
Alhamdulillah diterima wae, dinikmati. Dene nanti aku kok njuk ijol sapi ojo ngono rek gitu. Wis kurbani kambing, njaluke sapi. Jadi kita pingin Mbak beribadat itu lillahi ta'ala. Memang ada nasihat dari Rasul, orang yang berkorban itu mbok yo ikut menikmatinya. Kan gitu ada anjuran. Boleh minta boleh, nggak jadi masalah. Kira-kira kalau nggak minta boleh enggak? Ya tambah boleh Pak. Boleh minta. Cuma etikanya para ulama jangan lebih dari 1/3. Kan gitu. Itu aja, jangan dijadikan takaran ini sapi ya, berarti 1/3 kayak nedei. Enggak Pak. Kayak jaluk ya sampean kayak ini gak jaluk. Ya alhamdulillah matur nuwun gitu loh. Etikanya memang kepada yang berkorban itu supaya ikut menikmati. Begitu. Jadi tolong kita harus saling menghormati. Kalau ada teman kita kok mau berkorban mampunya hanya tadi urunan cepek, terimalah gitu. Karena ini prinsipnya boleh patungan. Kenapa disindir? Jadi ketika kita ingin berkorban, yuk kita carikan yang terbaik. Setelah kita bekerja, ingat yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, tetapi ketakwaan. Indah kalau kita belajar seperti itu, kita tidak menjadi orang yang sombong, kita ingin tetap mencari yang terbaik. Tolong teman-teman, jangan pandai-pandai menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Jangan-jangan yang ngomong ngono malah gak kurban. Pengalaman ngono Pak. Ngomongin ngono tapi nggak mau kurban. Monggo, yang lain? Silakan. Oh, di tangan sampai. Ada 5 juta, sementara saya punya hutang ya tidak mungkin hampir segitu. Iya. Sekarang waktunya kurban. Yang saya dulu kan nyaur hutang lian nopo kurban. Yang pinter jawab sampean dewi. Tadi kan sudah saya sampaikan. Saya punya utang, tapi saya bisa menjamin utang saya. Sementara saya ingin kurban, kenapa enggak berkurban? Gitu loh. Tapi kalau saya punya utang, tiap hari ditagih, sementara saya harus lebih baik saya menyelesaikan kewajiban gitu. Utang sampean piro Pak? Utang sampean 5 juta, punya uang 5 juta, nagih enggak sing duwe utang? Ya kayak nose gitu loh. Selesaikan kewajiban terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, boleh enggak daging kurban dibuat konsumsi buat panitia? Yang kedua, untuk kulit kurban itu lebih baiknya itu diapakan? Yang saya ketahui Pak, ini ya pengalaman-pengalaman yang saya lihat, itu kulitnya dijual, uangnya diberikan ke anak yatim atau sekolahan atau fakir miskin. Lah, ada juga kulit itu dipotong-potong Pak, dipotong-potong diberikan kepada yang dimasuki daging tadi gitu loh Pak. Lah, yang saya pertanyakan, kulit itu memang haknya untuk siapa? Gitu loh Pak. Haknya untuk yang korban atau warga atau untuk fakir miskin atau untuk sekolahan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi korban itu untuk konsumsi panitia. Nyembelihnya kapan Pak? Yo gak apa-apa. Dibelah sik kanggo panitia. Jangankan panitia, gak panitia ya oleh kok gitu. Ini kebersamaan Pak.
tak belesik gawe panitia maru meneh kait kurban ya gak oleh, Pak. Jadi kurban itu nanti dilaksanakan setelah apa? Sholat. Ini setelah sholat untuk panitia, untuk para kiai boleh, Pak. Gue sampean kirimi aku ya, Pak ya. Boleh, Pak. Sampean kayak akeh seneng. Yang kedua, tadi pertanyaan tentang kulit, Pak. Tolong ada hadis, Pak, sahih dari Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah berkurban, jangan kamu jual bulunya. Jangan kamu jual kulitnya. Jangan kamu jual jilabnya, pakaiannya. Jangan kamu jual kiladahnya, tandanya. Kalau gitu boleh atau tidak, Pak? Hadisnya sahih, Pak. Nek gak percaya sama delok nak bukuku. Kalau jangan kamu itu berarti hukumnya haram atau boleh, Pak? Haram, Pak. Andaikan makruh saja hindari, Pak. Terus kalau nggak boleh dijual, diapakan ya Rasul? Di hadis itu sudah muncul, Pak. Jangan kamu jual ini, semuanya sedekahkan. Kalau disedekahkan itu kurban apa, Pak? Bukan, Pak. Kurban haji. Terkait dengan udhiyah, sampai kurban, bilang ke panitia, saya tidak minta apa-apa, minta kulitnya saja. Boleh apa tidak? Pak, panitia saya tidak minta apa-apa, minta bulunya saja. Boleh apa tidak, Pak? Jadi membaca hadis ini jangan dipersasikan di Indonesia, Pak. Dipersasikan nanti di Saudi Arabia. Bulu domba itu ada harganya, Pak. Nah, tandanya hadiu, ada jilabnya, ada pakaian akhirnya. Untuk ditandai, ini miliknya siapa? Unta itu 7 orang. Waktu nyembelih disebutkan ke-7 itu. Kalau udhiyah tidak perlu disebutkan. Wong sewu urunan beli seekor kambing. Kambing pertama atas nama fulan. Waduh, yang lain sudah buyar, sini masih ngabsen belum selesai gitu. Ya sudah, atas nama keluarga apa, atas nama sekolah mana, selesai sudah gitu. Nggak perlu disebutkan satu-satu karena itu bukan individu tapi kolektif. Itu ceritanya gitu. Ibu saya di Mojosari, Pak. Sering dengar saya. Nggak boleh. Harus dibagi rata. Kiainya bilang begitu. Akhirnya satu jamaah itu cerita ke saya, Ustadz, atas pembagiannya saya dapat yang namanya kulitnya kambing segini nih, dibagi rata. Lalu saya bilang kan alhamdulillah kamu masih dapat walaupun sedikit. Pertanyaan saya, Ustadz, ini untuk apa? Lalu saya bilang, ya terserah Anda lah. Ini kalau untuk gantungan kunci, Ustadz, harus disamak terlebih dulu. Biaya menyamaknya lebih mahal, Ustadz. Umpamanya dimasak, Ustadz, biaya memasaknya lebih mahal, gak enak, Ustadz. Terus sampai apakan? Saya buang, Ustadz. Tanyakan kepada kiai sampean yang katanya harus dibagi rata itu. Bagi kepala rata itu ya opo caranya? Ya opo gitu. Jangan-jangan oleh irngit tok gitu. Masya Allah, kok sampai di situ? Itu ceritanya. Kalau hadiu, Pak, jutaan kambing yang disembelih, Pak, tidak ada mubazir, Pak. Karena tempat penyembelihan sudah ditentukan.
Maka jangan seperti jamaah haji. Alhamdulillah, telepon ke Indonesia. Ibu bapak sudah selesai wukuf, selamat. Sekarang sudah di Mina, sudah lempar jumroh lagi. Saiki kurbane belenai ono Indonesia. Kini wis pakai. Ya enggak boleh, Pak. Penyembelihannya tetap di Mina, di Manahar. Enggak ada syariat mubazir itu enggak ada. Habis sampai nyembelih, blek-blek tinggal Pak, sudah. Saya pada waktu itu menyembelih 17 ekor unta gede-gede Pak. 17 ekor unta itu hanya 10 menit selesai. Dengan pisau segitiga tidak lebih dari 15 cm. Tas, keruduk, langsung blek, ambil hatinya, masukkan gelangsing. Bawa ke kemah, sate, atine unta. Ada yang bikin ini dikeringkan macam-macam. Siapa yang masak dagingnya, Pak? Daging unta itu lebih kasar daripada daging kuda. Setelah selesai, panitia membawa sahanat. Sahanat itu trailer yang ada kulkasnya itu loh, pendinginnya itu. Masukkan semua, dibawa ke pabrik, di packing, dibagikan ke mancanegara. Cukup ya? Iya, saya akhiri bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.